kita sekarang lagi ada di GOR Pajajaran Kota Bogor. Wih, di Bogor lagi ternyata ya. Jadi banyak banget ini agenda-agenda yang di Bogor. Salah satu adalah olahraga angkat besi. Di sini kita juga sudah hadir. Ada Coach Minan dan juga Fauzan. Fauzan, semangat! Coba dong, semangat! Mic-nya boleh nanti agak dinaikin ya, Coach Fauzan. Nah, Coach, saya mau tanya-tanya dulu, ini sebenarnya aktivitas di sini apa aja sih nih? Banyak angkat beban di sini. Aktivitas ini sangat banyak ya. Selain di angkat besi, ada juga anggar, ada sepak voli, ada taekwondo, dan juga ada judo, dan juga di sebelahnya ada bulu tangkis, dan juga ada jadi banyak sejumlah olahraga yang ada di GOR ini. Kalau untuk di sini sendiri, apa yang sedang dilakukan sama teman-teman semua di sini? Ya, untuk di sini kita teman-teman melakukan untuk khusus angkat besi. Ya, kita juga boleh dari luar siapapun. Karena kita untuk tujuannya membina atlet generasi muda yang ada di Kota Bogor untuk kita bisa sampaikan dia bisa ikuti kejuaraan. Ya, bukan tingkat daerah tapi juga tingkat nasional. Ini di PAPSI ya tergabungnya dalam PAPSI ya. Ada berapa orang sih Coach anggotanya? Kalau anggota kita sekitar 22 orang, karena ini kita yang hadir hanya kurang lebih 15. Dari puluhan anggota yang hadir di sini juga Fauzan. Kenapa kita panggil Fauzan di sini? Karena Fauzan ini paling semangat kelihatannya. Semangat ya. Fauzan ini adalah salah satu anggota termuda, gitu ya Coach ya. Fauzan, boleh diceritain umurnya berapa, sekolahnya kelas berapa? Umur saya 11 tahun, kelas 6. Kelas 6 SD. Nah, kenapa tertarik untuk bergabung ke komunitas atau di angkat beban ini? Ya pengen berprestasi aja. Oh, saya pikir karena pengen punya beban aja gitu, enggak ya, karena pengen punya prestasi gitu. Udah berapa lama tapi ikutan di sini? Setahun. Udah setahun. Udah angkat berapa kilo? 35 gitu. 35 kilo? Iya. 35 kilo. 35 kilo. Umur 11 tahun 35 kilo, saya umur sekarang 20 aja kayaknya masih ngilu badan gitu. Tapi gimana udah setahun ikut angkat besi, apa yang dirasakan beda? Ada bedanya nggak sih? Lebih apa? Sehat, kuat gitu. Lebih kuat aja sih. Lebih kuat. Sehat. Sehat. Nah, kalau kayak Fauzan gini, Coach, dari umur berapa memang seharusnya ketika anak-anak yang ingin belajar berlatih angkat beban ini bisa dilakukan dengan tentunya pengawasan dan juga pengamatan dari Coach? Ya, kalau untuk dasar umum ini memang kita selalu membina usia 10 tahun sampai ke atas. Karena anak-anak usia muda ini ya lebih mudah kita lakukan, kita latih, dan juga memang dia ototnya, tulangnya masih fleksibel sehingga mudah untuk kita. Emang manfaatnya apa Coach buat anak-anak muda begitu, terutama anak-anak seumuran Fauzan? Ya, satu manfaatnya ya jangan sampai dia terlalu banyak sekarang ini kan lagi musim digital, sehingga dia banyak waktu luangnya digunakan hanya untuk bermain. Tapi daripada bermain, lebih baik kita gunakan untuk latihan, dan juga dengan latihan nanti mereka akan mempunyai prestasi yang bagus sehingga bisa menuju ke nasional. Tapi pasti yang harus digarisbawahi juga harus dalam pengawasan ya, terutama kalau anak-anak nggak boleh sembarangan di rumah. Nah, kalau misalnya juga teman-teman yang mau join di umur 10 tahun ini udah bisa ya? Apa yang tapi mungkin harus dipersiapkan kalau anak kecil sih? Ya, kalau untuk anak usia kecil kita persiapkan pasti kita teknik dasar ya kita lakukan. Seperti ada, karena kita ada beberapa teknik yang lakukan. Karena ada juga 1-2 jenis yang dipertandingkan, maka harus kita lakukan semua. 2 jenis ini ada beberapa yang harus kita lakukan, seperti bagian otot bawah kita lakukan, seperti untuk ada squatnya, dan untuk dia gerakan ke atas kita lakukan, dia ada main pole-nya, dan juga itu. Jadi semua tuh ada tahapannya dan juga pelatihannya. Ada tahap dan pelatihan. Nah Fauzan, selama bergabung di sini, angkat beban di sini, kurang lebih 1 tahun, betul? Pernah cedera nggak? Cederanya di mana? Awal ceritanya gimana Fauzan? Main bahu. Main bahu? Main bahu tuh gimana? Dikitin lagi. Itu ya. Terus? Press. Awal mulanya bisa sampai cedera, gimana? Apakah kurang pemanasan atau mungkin lagi lengah aja nggak konsentrasi, nggak akhirnya cedera atau gimana Fauzan? Kurang fokus sama itu. Kurang pemanasan. Kurang fokus sama kurang pemanasan. Nah, itu biasa ya Coach ya? Apakah itu biasa dialami oleh anak-anak yang ikut latihan ketika memang kurang pemanasan, nggak fokus pada saat angkat beban, ya pada akhirnya bisa cedera gitu. Terus gimana cara mengobatinya?
Ya itu tadi, dengan cedera dari latihan mungkin tidak jauh, kita banyak melakukan satu perenggangan atau stretching dilakukan supaya otot itu akan kembali. Karena pada saat, kenapa dia cedera? Karena otot ini tidak siap pada saat itu dia tegang. Kaget gitu Kaget. ya? Nah, makanya supaya dia kembali lagi normal, kita lakukan ada semacam stretching dan pelenturan. Oke. Supaya ototnya lentur Aduh, kembali. ini saya juga kurang panas nih. Boleh dong ajarin saya pemanasan gimana, Coach? Boleh, Coach. Gimana? Sama Fauzan ikut ya? Kita lakukan pemanasan, sebelum sore kita lakukan pull dulu. Oke. Oh, langsung angkat beban pemanasan? Ya. Ini kalau oke. buat kita gimana, Coach? Kalau kita ini memang harusnya ada stretching dulu. Oke, stretching dulu, Coach. Stretching Ini dulu. Oke. Oke. Stretching dulu. Kalau stretching kita lakukan seperti Boleh udah sambil umumnya. madep ke depan, Coach? Ya. Jadi ya, Ini harus dulu, tangannya Fauzan dulu. boleh? Sini saya bantu pegang. Dia ke kiri. Ini untuk Oke, bentar. pelunturan supaya otot dia nggak cedera. Oke. Ini untuk bagian samping perut dan juga pinggang. Oke. Ini nanti baru dia bagian bahu. Bahu. Ya, tarik supaya dia tidak terasa nyeri nanti. Ini kita lakukan biasanya Berapa repetisi? Ini 2 kali repetisi. Oh, 2 kali repetisi, Iya, oke. Kali. Ya. Oke. Belakang. Nah, kiri kanan. Oke, setelah ini apa yang dilakukan? Pemanasan sudah? Ya, sudah pemanasan. Udah Biasa panas lu langsung? Kita lakukan Oh, ada iya. satu program yang hari ini kita lakukan. Apa? Berarti program hari ini kita lakukan seperti kita ada latihan power snatch. Oke. Power snatch itu seperti kita langsung beban, kita ada gerakan standing dia. Oke. Ya. Seperti ini power. Ya. Oh, oke. Oke. Oh. Ini beratnya berapa, Coach? Ini beratnya 15 kilo. 15 kilo. Oke. Ya. Wah, Boleh, Fauzan? Coba, udah pemanasan kan tadi? Harus Udah. Oke, coba. Semangat Ya. jantung. Go! Standing, yuk. Ya. Oh. Lagi. 3 kali. Ini Siap. posturnya gimana, Coach? Biar Ya. kuat gitu. Kuda-kudanya juga gimana sih, Coach? Ya, itu tadi kita ada latihan squat, ada nanti ada split. Oke. Dan ini juga sebelum kita ngangkat harus pakai ini ya, tangannya biar nggak licin tuh apa sih, Ya, Coach? itu kita ada namanya nisin oxide. Boleh. Oh, ini? Nah, Ini Coach, tepung putih. ini juga udah dipakai sama Udah Fauzan dipakai ya, Boleh kasih Fauzan lihat, ya? Fauzan, tepungnya tadi. Kasih lihat dong ke kamera. Ya. Oke, ini fungsinya apa namanya Ini tadi? fungsinya sin oxide. Kita lakukan sin ya, oxide, kita oke. gunakan nisin oxide karena dia untuk dengan tangan jangan sampai dia licin untuk pegang. Oke. Nah, sebelum kita mencoba, boleh maju sendiri sedikit, Coach. Ya. Sini juga boleh kita maju sama-sama. Tadi kuda-kudanya tuh juga punya ciri khas ya untuk angkat besi. Iya, betul. Boleh ajarin saya, Coach, gimana, Coach? Ya, kuda-kudanya jika terlalu lebar kurang bagus, jadi sehingga Bahu. dia menggunakan sejajar dengan tubuh kita. Oke. Ya. Terus posisinya? Posisinya dadanya ditenggengkan, bujurnya dikebelakangin pantat. Oke. Ya, dia dadanya tenggeng. Wah, Oh, kalau paha ya. Ini dia, Ini udah mulai ketarik ya? Udah panas, sotu panas. ya. Belum Jadi dia berapa. seperti ini. Ini namanya tarikan nanti. Oh, Udah geter, oke. itu aja udah gitu ya sini. Benar, ya. Belum Ini pakai memang- beban ya. Belum pakai Belum beban. pakai beban. Nah, untuk pemula-pemula sendiri, bebannya tuh idealnya berapa sih, Coach? Apakah memang harus 15 kilo pertama atau gimana? Enggak, kita biasanya yang untuk usia-usia ini dengan beban yang sangat kita ambil sangat ringan dulu. Supaya apa tujuannya? Supaya dia melakukan tekniknya yang benar. Oke. Karena kalau kita kasih beban yang berat, dia nanti melakukan tekniknya yang salah. Oke. Dari tadi di depan saya disuruh coba yang ini, Coach. Oh, ya. Boleh diajarin dulu nggak angkat bebannya gimana? Karena saya juga takut-takut ngeri sedap. Tapi tentunya ini diawasi oleh Coach yang Siap. sudah ahli begitu ya, Coach. Reza pakai ini dong, jangan lupa. Oh, boleh. Tadi Ya. biar nggak Sini boleh licin. dibantu. Sini saya pegangin. Oke. Saya pakai dulu. Pakainya harus banyak atau sedikit aja? Sedikit aja. Oh, saya mau banyak aja biar kelihatan keren gitu. Nanti Coach. buat Jangan. jadi bedak jadi. Oh, jadi benar. Oke. Ya. Gimana, Coach? Jadi Fauzan, boleh kita di sini? ada satu. Jadi kita pegangan namanya jenis angkatan snatch. Jadi kita harus ukur dari ujung sini. Ini dia harus seimbang, harus sama. Oke. Kalau kita nggak seimbang nanti bisa miring sebelah. Oke. Ya, ini gerakannya seperti yang tadi kita lakukan. Terus Oh, harus loncat ya, Coach? Iya. Maka itu kita dasar latihan waktu Hentakannya anak-anak ya. kecil itu, makanya kita nggak kasih beban yang berat, beban yang kecil supaya dia bisa lompat. Sekarang giliran saya, Coach ya. Silakan. Izin. sambil kita liatin, Coach. Oke. Tadi kalau kata Coach diukur dulu. Ya. Ya. Oke, segini. Sejengkal ya, oke. Posisi kuda Kurang lebar seperti ini. dikit, lebar dikit. Lebar dikit. Nah, sini. Oke. Iya. Terus diangkat dulu setengah. Berdiri lu tegak dulu. Oh, tegak Oh, dulu. tegak. Berdiri Oh, oke. tegak ya. Ininya harus tegak rapat. Oke.
siap ininya. Oke. Kakinya terlalu lebar, kecilin dikit. Lebar, oke. Oke, siap. Turun. Oke. Ya, sampai bawah, sampai lutut. Oke, nempel. Oke. Iya, naik. Iya, terus naik, Mas. Naik. Iya, terus ke samping. Udah bini-bini gitu. Oke. Tapi ini belum, Reza sudah benar belum, Coach? Ya. Posturnya sudah benar? Kalau posturnya benar, cuma posisi kakinya yang masih belum benar. Oh, oke. Karena dia masih ada tidak sejajar. Coach, bentar Coach, ini gimana bagusnya? Turunin ya, gimana, harus Coach? turun. Oh, harus turun, oke. Gimana, Reza? Tepuk tangan dong, Mas. Tepuk tangan dulu. Lumayan, Coach ya. Jadi memang harus latihan dan bebannya balik lagi harus disesuaikan sama berat tubuh kita. Iya, sebetulnya kalau masalah berat tubuh itu nanti kita ada kelas soalnya. Kan. Kalau masalah angkatan itu nanti bagaimana dia untuk tekniknya yang cepat menerima apa yang disampaikan pelatih sehingga dia cepat angkatannya lebih berat. Dan sekali lagi ini perlu latihan dan juga pengawasan dari coach yang ahlinya gitu ya, Coach ya. Jadi nggak sembarangan untuk bisa angkat beban sendiri. Oke. Oh ya, Coach, kalau untuk usia dan juga berat badan hitung-hitungannya gimana sih kalau misalnya mau coba-coba mulai di rumah gitu? Ya kalau di rumah kita lihat tinggal apa yang harus kita lakukan, misalkan. Jadi memang kalau perintis awalnya itu kita dengan beban yang ringan dulu. Oke. Ya, kalau awal latihan pasti tenaganya masih full, pasti merasa ringan. Betul. Ya, tetapi Tadi ini saya ringan banget, Coach. Iya. Agak getar padahal ya tadi. Cuma nantinya kalau dia langsung berat banyak itu nanti akan selesai ininya akan sakit. Bahaya juga ya. Makanya itu tadi harus pelan-pelan. Makanya setelah kita latihan kita harus adakan yang jelas yang namanya stretching. Stretching, pemanasan begitu, terus juga harus sering latihan supaya nggak pegel-pegel. Betul. Ini saya udah mulai pegel-pegel, harus kita break dulu dok. Coach ya, kita harus istirahat sejenak dulu. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Aduh, kalau ini habisnya mana, Coach? Siapa namanya? Dewani dan Coach boleh di tengah. Januar. Coach boleh, Coach. Nah, ini tadi berapa kilo ini? Ini 10-10 ya kayaknya. Ini 35 kilo. 35 kilo. 35 kilo. Ini boleh dipegang. Oke. Nah, ini 35 kilo dengan mudahnya teman-teman kita di sini angkat beban. Yang tadi saya lihat, Coach, dari mereka berdua angkat beban, yang saya hafalin adalah hentakannya. Ininya enggak gitu. Tapi ini juga perlu latihan terus ya, Coach ya? Perlu. Supaya nggak cedera lagi. Satu juga memang kita harus ada hentakan kaki. Kenapa? Karena supaya ada daya pantul. Oh, ada daya pantulnya. Karena kalau kita nggak gunakan gaya ledak itu sehingga besi kurang cepat kan. Oh, terus saya pikir itu gimmick doang, Coach. Ternyata ada fungsinya. Nah, Reza dan ini Januar sama Dewani ya. Ini dua-duanya atlet loh. Abis ikut turnamen, betul ya? Apa? Kamu ikut apa? Boleh pakai mic-nya? Dipakai mic-nya. Ya, kemarin pulang dari Popnas Palembang. Popnas Palembang. Iya. Oke. Januar usia berapa sekarang? Usianya 16 tahun. 16 tahun. Kemarin di Palembang angkat beban berapa kilo? Kemarin 106 dan 131. 131. Itu latihannya berapa lama? Dari kelas 5 SD. Buset, kelas 5 SD. Berarti udah berapa tahun? 56. Udah kurang lebih berapa tahun latihan? 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Kelas 5 SD saya mau tanya, sini ngapain angkat apa? Main-main doang nggak sih, masih bedak cemong gitu. Nah, kalau Dewani boleh Ini dipinjam boleh mic-nya. Ini kelas usianya berapa dan latihannya sudah berapa lama? Usianya 18 tahun, latihannya udah 7 tahun dari umur 11. Dari umur 11. Keren banget. Kejuaraan terakhir kejuaraan apa diikuti? Terakhir babak kualifikasi PON di Bandung. Itu kapan? Juli kemarin ya. Maksimal bisa angkat beban sampai berapa kilo, Dewani? Kemarin ngangkat 112 sama 84. 112. Merinding. Kalau Januar juga sampai 150 ya kalau nggak salah maksimal. Iya, dulu sempat
sampai segitu, 150. 150 kilo. Wah, luar biasa. Itu pada saat seperti apa sih latihannya sampai Januar itu bisa mengangkat sampai beban yang 150 kilo, bahkan itu melebihi berat badannya Januar sendiri. Jadi cara latihannya memang kita selalu dilakukan setiap hari, itu seminggu 5 kali. Jadi satu hari kita latihan kurang lebih 3 jam untuk kelompok latihan. Dan juga ada latihan kan bermacam program latihan yang kita buat karena untuk kita lihat kebutuhannya. Ada kebutuhannya buat bagian power, misalkan untuk bagian bawah kita adakan namanya squat, ada deadlift, dan juga ada pull. Dan bagian atas, bagian lengan kita untuk supaya kuat mereka kita lakukan itu ada main press, ada tricep dan ada bicep. Jadi semuanya dalam bentuk yang proporsional semuanya. Nah, saya mau ke Januar. Januar, kenapa sih kamu dari sekian banyak olahraga milih angkat beban dan hingga jadi atlet gitu loh? Dulu sempat kepikiran kayak pengen jadi penerus bapak gitu. Turunan ya, bapak juga beban juga atlet juga. Kebetulan pelatih. Oh, ini bapaknya. Oh, saya pikir bapaknya. Oh, gitu. Oh, jadi gara-gara sering melihat bapak ikut ngajar latihan, pengen jadi pelatih ya? Iya. Oh, saya pikir atlet juga. Ini bapak saya. Keren Januar. Anak yang berbakti. Kalau Dewani apa? Boleh mic-nya dipinjamkan? Kenapa alasan mengangkat beban? Karena bapaknya juga? Oh, bukan. Atau saudara? Dulu lihat di TV, terus kayak kok keren, cewek ada ikut angkat besi. Bukan olahraga yang ringan juga kan, berat. Jadi kayak tertantang gitu mau ikutan. Waktu kecil tuh ya nonton angkat besi, tertarik. Coba waktu kecil nonton Kompas TV. Siapa tahu jadi center gitu kan. Coach, tapi yang harus kita perhatiin nih kalau misalnya kita mau angkat beban, kan pasti ada apa ya, equipment-nya lah yang harus kita siapin. Apa aja sih? Termasuk sepatu juga beda ya? Peralatannya gitu loh. Peralatannya atau kita equipment-nya ini termasuk sepatunya khusus. Karena ini tidak dibuat dijual di sembarang tempat. Kita ada satu toko yang khusus untuk dia menyediakan peralatan untuk angkat besi. Selain juga sepatu seperti ada streetnya kita lakukan. Karena tidak, olahraga yang dibilang mudah tapi mahal sebetulnya karena memang tidak sembarangan dia bisa untuk dilakukan semua orang, tapi memang dilakukan satu tempat yang khusus sehingga sesuai dengan peralatannya, terus juga kelengkapannya sehingga itu memang udah mulai standar internasional. Jadi semuanya juga harus disiapin untuk keamanan juga ya Coach. Keamanan. Nah, saya mau ke Dewani lagi. Dewani, ini kan kamu tadi bilang bahwa waktu kecil nonton televisi angkat beban, kok ada wanita keren tertarik. Respon keluarga gimana? Bahwa ini seorang wanita kerjanya angkat beban gitu dan akhirnya bisa membuahkan hasil juga menjadi atlet. Dulu kan udah nyobain semua ekskul. Kebetulan nggak ada yang cocok pas SMP kelas 1. Apa yang buat nggak cocok? Misalnya gimana? Nggak betah aja, nggak nyaman. Nggak betah. Kayak bosenan gitu. Terus pas bilang ke orang tua katanya ya udah coba aja dulu, kenapa nggak? Didukung akhirnya bisa sampai sekarang. Keren. Sekarang coba kalau Januar nih kan bisa ngangkat beban luar biasa kan pasti juga asupannya harus dijaga, harus diatur. Apa yang kamu ini boleh mic-nya? Boleh dong jelasin asupannya kayak gimana sih ngaturnya? Satu pola makan pasti dijaga. Keduanya kita butuh suplemen. Suplemen juga. Terus sama apa? Kayak mungkin tidurnya harus diatur lagi gitu. Istirahat yang cukup gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau misalnya sebagai atlet ini menjelang kejuaraan itu tuh makanan ekstrim sekali begitu, benar-benar dijaga ya Coach ya. Iya, betul. Itu bisa se-ekstrim apa sih ketika memang Januar ataupun Dewani untuk mengikuti suatu perlombaan untuk jaga pola makan? Iya, satu kita untuk pola makan ini jadi nutrisi seimbang ya, terutama karena kita juga bermain di kelas ada kelas sehingga kita makan atau menunya yang harus seimbang seperti proteinnya, protein cukup, terus ya nabatinya juga harus ada dan juga semua karbohidratnya mungkin kalau kita bisa diatur apakah dia lebih banyak karbohidrat atau dia yang proteinnya, karena seorang yang menjaga body weight biasanya kita kurangi karbohidratnya tetapi protein dan yang lainnya kita boleh banyak. Mengangkat beban kurang lebih 35 kilo, saudara. Ini tentunya juga perlu latihan banyak waktu. Nggak cuma cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan
tahunan juga bisa perlu latihan untuk bisa mengangkat beban kurang lebih 35 kilo. Nanti saya juga pengen tanya-tanya sama coach lagi dan juga teman-teman semua di sini, alat-alat apa saja sih yang memang bisa digunakan buat kita para pemula di rumah atau mungkin yang ingin bergabung sama komunitas angkat besi ini atau angkat beban seperti ini. Tapi nanti kita akan bahasnya usai jeda. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan. Wah, ini bukan gerakan yang mudah ya, Reza. Nah, ini nama gerakannya apa, Pak? Ini gerakan namanya back up. Back up. Ya, manfaatnya untuk apa, Coach? Manfaatnya kekuatan bagian otot belakang. Terutama untuk pinggang ya untuk. Oke. Ini berarti kalau untuk saat angkat beban akan membantunya di saat gimana? Pada saat Coach? Dia pernah narik beban dari bawah dan juga dia setelah menerima beban dari atas dia harus bangun. Oh. Coach, izin, saya mau tanya boleh ya? Oh, silahkan. Kamu namanya siapa? Novi. Novi umur berapa? Umur 12 tahun. Ini tadi rasanya gimana ketika kamu naik turun kepala lo di bawah? Gimana rasanya? Pinggangnya keras. Pinggangnya kerasa sakit nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Udah berapa lama latihan? 4 tahun. 4 tahun loh. Tepuk tangan dong buat Novi. Keren banget, keren ya. Semangat ya latihan terus ya. Oke, nah selain ini apa lagi? Ya, Coach? kita lanjut ke jazz standar. Ini ya, sebelah sini ya. Ini dia nih. Ini namanya jazz standar. Untuk kekuatan dorongan ke atas dan kakinya split. Oh, untuk dorongannya. Ya. Kok tapi kan tadi udah ada tiga fase yang kita lihat. Iya. Ini apakah memang harus dipelajari satu-satu dari yang pertama, kedua, ketiga atau enggak juga sebenarnya? Memang harus dipelajari, Mbak. Karena ini salah Satu-satu satu gitu yang mendukung juga untuk kecepatan clean jack, gitu kan, dan juga kekuatan kaki bawahnya seperti itu. Tapi pelajari secara berurutan tadi, Coach? Ya, nanti dalam programnya kita buat memang ada satu urutan. Oh, Oke. Selanjutnya Coach, apa lagi Coach? Masih sama, cuma ini namanya standing jack. Standing jack. Ya. Ini sama kayak yang tadi nggak, Untuk Coach? beratnya Beda ya? berapa kilo ini? Kalau ini beratnya 50 kilo. 50 kilo. Coach, boleh Saya di sini, Coach, takut sambil saya bergeser coach. ke sini aja. Ini fungsinya sama, cuma dengan posisi kakinya ke samping, tidak split. Oke. Karena harus semua ototnya dilakukan Oke. supaya dia sama-sama balance intinya kekuatannya. Wes. Suaranya itu loh. Begitu Terima semangat kasih. teman-teman semua di sini, apa yang memang memotivasi mereka ketika continue atau konsisten untuk latihan-latihan bersama teman-teman yang lain, Coach? Ya memang karena mereka sudah merasakan selain untuk sehat dan juga selain dari kesehatan kita bisa menuju event-event seperti tingkat daerah dan juga nasional. Oke, kita sambil di Balik ke tengah lagi, Coach. Oke. Coach, jadi kalau ketika memang mereka ini ke depannya akan menjadi atlet nasional, boleh bergabung sini juga mudah-mudahan Sini, buat sini gitu aja. ya. Apa yang memang membuat teman-teman di sini atau teman-teman di rumah bisa bergabung dan konsisten untuk bisa terus latihan? Kadang kalau olahraga itu kalau nggak konsisten sulit juga begitu, Coach. Betul ya. Ya bukan itu, jadi memang karena sudah mereka punya motivasi bahwa dia ingin bergabung ke satu angkat besi di Kota Bogor, sehingga dia karena punya tujuan. Selain dia untuk sehat tadi, dia juga tujuannya bisa mengikuti kejuaraan di tingkat daerah maupun nasional. Bahkan kita kemarin ada beberapa atlet yang sudah mengikuti Popnas, itu membela Jawa Barat untuk event nasional, dan juga kejurnas, dan juga ada namanya babak kualifikasi PON yang sudah lakukan. Oke. Dalam waktu dekat, Coach, apa yang nantinya ingin dilakukan sama teman-teman di sini, terutama soal prestasi perlombaan? Ada kejuaraan terdekat yang mau dikejar nggak, Coach? Ya, kalau untuk yang terdekat memang anak kita sedang persiapkan. Ini ada DKI Open namanya, itu yang insya Allah direncanakan tanggal 13 November. Dan juga event jauhnya kita ada namanya nanti persiapan juga PON 2024. Harapannya? Ya, harapannya atlet Kota Bogor tetap bisa menyumbang medali yang emas, juga bisa yang terbaik, sehingga tetap PAMSI Kota Bogor bisa jaya selamanya. Bisa jaya selamanya. Coach, tapi kalau ada yang mau join ya gimana caranya, itu Coach? gimana? Ya, kalau join tinggal datang ke Gor Pajajaran ya. Kita di sini gratis, Mbak, tidak Gratis. bayar. Pungut biaya. Ya, tidak pungut biaya. Memang harus
dia membawa persiapan alat latihan sendiri di sementara. Nanti setelah dia memang sudah punya prestasi, nanti itu sudah pasti ada satu reward dia untuk dapat peralatan. Oke, jadi intinya adalah semangat, siapkan mental Anda ketika ingin bergabung sama teman-teman dari angkat besi PAPSI Kota Bogor ya. Oke, Coach, terakhir buat orang-orang tua mungkin yang ingin mengajak anak-anaknya, mungkin di rumah ingin ikut juga pelatihan angkat beban, begitu angkat besi, tidak hanya di Bogor tapi di seluruh Indonesia, apa yang bisa disarankan dari Coach? Ya, untuk para orang tua jangan khawatir ya untuk masuk di angkat besi, karena kita tidak selalu melakukan dengan beban yang berat, tapi dengan kita berikan satu teknik-teknik yang baik dan juga kita lakukan beban-beban yang ringan. Setelah dia sudah punya teknik bagus, dan baru kita memberikan satu beban yang agak berat seperti itu. Jadi harus bertahap, tidak langsung melihat mereka, wow lihatnya bebannya besi. Memang kebanyakan kalau udah kata beban, orang-orang ini pada rasanya, wah berat sekali seperti itu. Oke, jadi pada intinya adalah kasih kepercayaan sama anak-anak, terus juga terus didukung. Apabila ingin melakukan angkat besi, begitu ya. Betul. Coach, sekali lagi terima kasih atas tipsnya, atas kita dikasih lihat juga ya. Edukasinya buat kita semua di sini. Jadi nggak hanya sembarangan kita angkat beban, saudara. Semuanya itu ada latihannya, ada proses pemanasannya juga untuk meminimalisir atau meminimalisasi cedera. Oke, dan yang penting juga harus diawasi ya. Tapi nggak usah khawatir kalau selama ada coachnya, dia mengawasi, nanti akan diajarin step by stepnya biar kita juga nggak cedera. Oke deh, terima kasih lagi ya Coach dan juga teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman PAPSI Kota Bogor. Tuh, seneng ya sini ya ketika berada di sekeliling atlet, saya juga merasa jadi lebih kuat, jadi lebih sehat gitu. Iya, auranya positif banget lebih kita keker kalau kata Coach. Iya. Udah, kayaknya kita juga harus pamit Coach. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Teman-teman, terima kasih ya udah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan. Jangan lupa untuk terus saksikan program Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu. Untuk itu kami berdua harus pamit. Saya Muhammad Syareza. Saya Cindy Permadi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan berikutnya. Dadah.